kita akan memulai ibadah kita. Ibadah dalam rangka perayaan ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Dengan tema Berani Berubah, Semakin Peduli dan Berbagi. Saat ini kita akan masuk dalam saat hening. Jemaat dimohon untuk berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan tabuh kendang dari Kidung Jemaat nomor 292. Ibadah syukur hari ulang tahun BPK Penabur terjadi dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Marilah kita bersyukur untuk kesetiaan Allah kepada kita. Ya Allah yang setia, 7 dasawarsa merupakan perjalanan yang panjang. Banyak prestasi yang sudah diraih sekolah kami. BPK Penabur dalam karyanya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. BPK Penabur ikut mencerdaskan anak bangsa agar mampu dan siap menghadapi era industri dan teknologi yang semakin canggih. Hikmat dan pengetahuan dari Engkau yang memampukan BPK Penabur dapat melaksanakan panggilan ini. Kiranya iman kami semakin teguh kepadamu saja, melanjutkan karya dan tugas panggilan kami melalui BPK Penabur. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu.
Ya Allah, terima kasih memakai BPK Penabur menjadi saluran bagi sesamanya. Kami bersyukur untuk kesatuan hati kami, menjadi tangan-tangan yang mau menolong saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan, penderitaan, dan tertindas. Kiranya Engkau memakai kami untuk berbagi dengan tulus dan ikhlas kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Ya Allah, penyertaan-Mu kami rasakan melalui Roh Kudus yang membimbing kami dalam hidup dasawarsa ini. Kiranya BPK Penabur senantiasa memiliki guru, karyawan, siswi-siswi, dan siswa yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Kiranya kami semua memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat luas. Tolonglah kami agar kami mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang diteladankan oleh Yesus Kristus dalam proses perjalanan kami selanjutnya. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. Dalam rasa syukur ini, ingatlah selalu bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5-6.
Shalom bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun HUT BPK Penabur yang ke-70 atau 7 Dasawarsa. Dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu meneduhkan hati dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di HUT yang ke-70 atau 7 Dasawarsa BPK Penabur, kami diingatkan untuk mengucap syukur dan terus mengawasi tugas dan panggilan BPK Penabur untuk senantiasa menaburkan kasih Tuhan, menaburkan benih kebenaran untuk seluruh umat manusia, terkhusus dalam lembaga pendidikan BPK Penabur ini. Tuhan, kami ingin membaca kembali, merenungkan kembali firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat Tuhan, para guru-guru, para siswa BPK Penabur bisa menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah, kami rindu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, guru dan juga siswa BPK Penabur yang berbahagia, dalam ulang tahun yang ke-7 Dasawarsa atau 70 tahun ini, kita diajak untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, ditambah dengan ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi.
Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 menjelaskan perumpamaan ini. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita membaca dan merenungkannya serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Tema kita adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Hari ini Tuhan Yesus bersabda kepada kita lewat perumpamaan. Mengapa harus lewat perumpamaan? Sebab itu menarik hati dan mengundang pikiran untuk berpikir apa maksudnya. Nah, perumpamaan yang dibentangkan tadi saya sudah bacakan kepada kita semua. Bahwa ada seorang yang menaburkan benih gandum, tetapi tiba-tiba ada tumbuh juga benih lalang. Karena ada seorang musuh yang menaburkannya. Ada masa jeda, ternyata dua-duanya bertumbuh bersama-sama. Dan pada saat bertumbuh bersama-sama, ada keinginan para pembantu-pembantu dari hamba-hamba dari Tuhan itu untuk mencabut lalang itu. Tetapi tidak diizinkan. Biarkanlah nanti itu dicabut. Ada waktunya untuk segala sesuatu. Nah, dari sini kita banyak belajar karena sudah dijelaskan begitu gamblang arti dan makna daripada perumpamaan ini. Ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita dari sini. Yang pertama, bahwa sebagai BPK penabur tentu mendapat inspirasi dari sini, yaitu kisah seorang penabur yang harus terus menabur. BPK penabur telah menabur selama 70 tahun. Itu waktu yang sangat-sangat panjang. Dan menaburkan apa? Tentu adalah menaburkan benih kebaikan dan kebenaran. Benih kasih Kristus. Oleh karena itu para guru jangan pernah berhenti untuk terus menabur. Dan teruslah menabur kebaikan dan kebenaran itu. Agar benihnya nanti bertumbuh dan merubah banyak kehidupan murid-murid yang sekolah di BPK penabur.
Kadang capek dan lelah juga karena yang ditabur adalah benih kebenaran. Tetapi mengapa ada muncul benih lain, yaitu lalang yang ingin menghimpit, merusak, menghancurkan benih kebenaran itu. Itulah sebuah kenyataan yang harus diterima. Tetapi kita sebagai guru-guru tidak boleh berhenti untuk terus menabur. Mari terus menabur. Yang kedua, kepada kita seluruhnya diingatkan juga berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Karena di saat yang menaburkan Tuhan Yesus menabur benih kebenaran, ternyata iblis juga menaburkan kejahatan. Oleh karena itu setiap anak Tuhan, setiap murid-murid harus berhati-hati menjaga apa? Jaga hatimu, jaga pikiranmu. Supaya benih yang sudah ditaburkan para guru, yaitu kebaikan, kasih, kebenaran, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu kamu jaga dalam hati. Pelihara di hatimu. Jangan sampai benih ilalang yang jahat itu merusaknya atau bahkan menghancurkannya. Jangan biarkan hatimu ditumbuhi ilalang. Anak-anak yang Tuhan kasihi, peliharalah benih firman Tuhan di dalam hatimu yang sudah ditaburkan para guru-gurumu. Jagalah itu, biar nanti dia bertumbuh dan menghasilkan kebenaran, menghasilkan kebaikan kepada kehidupan ini. Karena itu kita harus menjaga kehidupan kita yang benar. Yang menarik adalah bahwa gandum dan juga ilalang tumbuh bersama. Nah, pasti anak-anak bisa berpikir dan bertanya, iya, kenapa ya? Kalau Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melindungi anak-anak Tuhan, mengapa si jahat tidak dicabut saja? Kenapa si jahat tidak dihancurkan saja? Kan dia berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya adalah untuk segala sesuatu ada waktu dan masanya. Tuhan sengaja mengizinkan benih si jahat, yaitu ilalang itu tumbuh di tengah-tengah biji gandum tadi. Supaya tumbuh bersama-sama. Supaya saudara dan saya berhati-hati di dalam hidup ini. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menghancurkan kejahatan. Tetapi ada waktunya. Itulah nanti waktu di akhir zaman. Nah, kitanya sekarang, yaitu yang penting menjaga hati dengan sebaik-baiknya. Nah, menarik sekali bahwa gandum bertumbuh, ilalang bertumbuh. Tetapi kadang sulit membedakan mana gandum, mana ilalang. Mana kebenaran, mana yang tidak benar. Kadang juga melihat, orang-orang yang kadang jahat, nakal, kok kayaknya enak hidupnya. Kadang orang hidup benar, kok kelihatannya berbeda sekali, seakan-akan tersiksa. Jangan sampai ketipu. Suatu hari akan ketahuan siapa anak Tuhan, siapa anak iblis. Siapa cinta Tuhan, siapa yang benci kepada Tuhan. Kapan? Di saat dia akan berbuah. Dari buahnya lah kita tahu apakah ini gandum, apakah ini ilalang. Dari buahnya lah kita tahu ini anak Tuhan atau ini anak setan. Dari sikap perilakunya lah, dari apa yang dihasilkannya lah, kita bisa melihat mana benih kebenaran, mana benih kejahatan. Karena itu kita ingin terus berjuang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan terus menjaga, berjuang. Supaya benih kebenaran itu hidup, bertumbuh di hatimu. Dan suatu hari berbuah di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang juga buah itu memang butuh waktu untuk dituai supaya bisa kelihatan. Tetapi dalam proses sampai ke sana, kita harus terus berjuang menjaganya.
merawat kebenaran itu di dalam hati kita, supaya kebenaran itu bisa memberikan buah yang terbaik. Jadi ada masanya, ada waktunya. Tuhan masih terus membiarkan si iblis bekerja, supaya siapa yang bisa disesatkan akan disesatkan, tetapi siapa yang teguh akan berkemenangan. Jadi, iblis terus bekerja sampai hari ini. Maka hati-hati, waspada. Penabur, BPK Penabur dalam HUT yang ke-7 Dasawarsa ini telah banyak menabur hal kebenaran. Dan banyak sekali orang yang sudah diberkati di Indonesia ini. Di beberapa kota-kota yang ada BPK Penabur sudah memberikan sebuah pengaruh buah yang ditaburkan kepada anak-anak didik BPK Penabur. Tetapi sejujurnya juga, kalau pengen tahu, tentu ada yang gagal, yang tidak mau menerima ajaran kebenaran itu, yang tidak mau menerima taburan benih yang baik itu. Jadi mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Benihnya sudah ditabur, tapi mengapa tumbuhnya lalang? Hati inilah yang harus dijaga. Milikilah hati yang takut Tuhan, hati yang cinta Tuhan. Ingatlah kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Awasi hidup kita, jaga hidup kita, supaya yang benih yang benarlah yang tumbuh di dalamnya. Tema kita berani berubah. Berani berubah untuk semakin peduli dan berbagi. Apa motif kita berubah? Ada dua motif kita untuk kita berubah. Yang pertama, motif yang sangat tepat tentu adalah kita berani berubah oleh karena Yesus telah mengasihi kita semua. Dia telah rela mati di kayu salib, mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Setiap kita dikasihi, manusia-manusia yang berdosa yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena kasih itulah kita mulai berpikir, ya Tuhan, aku mau berubah. Aku gak ingin menyakiti hati Tuhan, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi aku. Ini motivasi karena melihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ini dengan kesadaran sendiri. Rasa berterima kasih sehingga dia mau berubah. Namun ada sisi yang kedua adalah berubah karena benar-benar memang sedikit menakutkan tetapi pasti. Yaitu adalah berubah oleh karena di akhir zaman setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Ada penghakiman, ada penghukuman. Si A, dia akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia akan dihakimi. Sebagaimana hidupnya di dunia ini. Seperti apa cara hidupnya di dunia ini. Dia akan dihakimi. Setelah dihakimi maka ada penghukuman. Apakah benar-benar mencintai Yesus atau tidak? Nah, yang menghakimi dan yang menghukum adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, penghakiman akan pasti terjadi. Anak-anak Tuhan, siswa BPK Penabur dan para guru-guru sekalian, saudara dan saya pasti akan dihakimi suatu hari. Engkau bisa mengabaikan kehidupan sekarang dengan sesuka hatimu, tapi tidak bisa engkau lepas dari penghakiman Tuhan. Oleh karena itu, mari berubah. Berubah karena memang harus kita pertanggungjawabkan cara hidup kita. Berubah karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Siapapun kita tidak bisa tidak akan menghadapi penghakiman itu. Dan yang sangat mengerikan adalah dalam masa penghakiman itu akan ada terbagi dua. Malaikat akan memisahkan orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mencintai Tuhan Yesus. Dua-duanya akan dihakimi. Tetapi yang mencintai Yesus akan dibebaskan dari hukuman. Orang yang menolak Tuhan Yesus akan memperoleh penghakiman, penghukuman. Apa hukumannya? Di dalam ayat 41 sampai 43 saya bacakan.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ada satu tempat penghakiman di mana ada api yang membakar, yaitulah disebut dengan neraka itu sendiri. Ini bukan cerita dongeng. Waspada, hati-hatilah. Karena pada waktu itu tiba, engkau tidak bisa berdalih. Semua kita harus dihakimi, pasti akan dihakimi. Tetapi janganlah sampai kita dibuang kepada api neraka ini. Ini sedikit menakutkan, bahkan sebenarnya jauh lebih menakutkan lagi, mengerikan. Karena di neraka dan di surga itu bersifat kekal. Orang yang masuk ke dalam neraka adalah bersifat kekal dan tidak akan pernah keluar. Orang di penjara di dunia ini masih bisa dibebaskan. Tetapi orang yang masuk kepada neraka tidak akan ada pembebasan lagi. Namun ada juga yang sungguh benar menjalani dan mengikuti Yesus. Mereka akan dimasukkan dalam kerajaan surga ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Orang-orang yang percaya Yesus akan masuk dalam kerajaan Bapa di surga, akan bersinar, merasakan kemuliaan daripada Tuhan. Neraka dan surga itu pasti ada. Ini bukan cerita dongeng, ini kenyataan yang setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan Yesus, Hakim yang agung itu. Oleh karena itu, di dalam khut ini, saya dan saudara berubah karena dua hal tadi. Karena mengasihi Yesus. Karena telah merasakan kasih-Nya. Yang kedua, karena kita juga tahu bahwa penghakiman itu mengerikan. Mari berubah. Mari setia ikut kepada Tuhan Yesus. Di ayat firman Tuhan ayat 43 itu ditekankan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Anak-anak Tuhan, siswa-siswa BPK Penabur, engkau punya telinga. Coba dengar baik-baik. Penghakiman itu pasti ada. Coba benar baik-baik, terimalah benih kebenaran yang ditaburkan para gurumu, para hamba-hamba Tuhan. Terima itu dan biarkan dia bertumbuh menjadi kebenaran yang merubah kehidupanmu. Hasil daripada buah daripada taburan kebenaran itu adalah semakin peduli dan mau berbagi. Pedulilah dalam kehidupan ini. Engkau punya lebih, berbagilah kepada manusia, sesamamu, alam semesta ini. Mari kita jaga hidup kita. Mari kita jaga hati kita. Semua tepat pada waktunya. Pasti akan terjadi demikian. Dalam HUT ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun 7 dasawarsa kepada BPK Penabur. Mari kita tidak berhenti-henti untuk menaburkan benih kebenaran Tuhan. Dan kepada para murid-murid, mari terima dan jagalah benih kebenaran itu dalam hatimu. Izinkanlah benih kebenaran itu merubah hidupmu, sehingga kau menghasilkan buah yang akan seperti sinar yang bersinar di tengah dunia ini, di tengah kegelapan ini. Seperti garam yang memberikan keindahan dalam kehidupan ini. Jangan keraskan hatimu, karena sepanjang sejarah selalu ada gandum dan selalu ada ilalang. Jangan biarkan benih kejahatan masuk dalam hatimu, hidupmu. Biarkanlah benih Kristus, benih kebenaran hinggap dan bertumbuh di dalam hati dan pikiran yang merubah hidup kita. Semoga renungan ini memberkati kita, menginspirasi kita. Apa yang menjadi aplikasi kepada anak-anak semua? Mari belajar dengan giat. Walaupun sekarang belajar jarak jauh, tapi mari timba ilmu sekuat tenaga. Semasih bisa waktu ada, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Engkau belajar karena engkau mengasihi Tuhan. Karena engkau ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena engkau ingin bersinar di tengah dunia ini.
supaya orang tuamu, orang-orang di sekitarmu bangga dan sukacita melihat hidupmu yang berbeda dengan dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami diingatkan untuk berani berubah dan terus semakin peduli dan berbagi. Kami diingatkan bahwa kerajaan surga itu adalah nyata adanya dan penghakiman itu pasti akan terjadi. Bapa, peliharalah hati kami ini untuk menerima, menjaga benih kebenaran, membiarkannya dia berbuah sehingga banyak orang diberkati lewat kehidupan kami, kehidupan BPK Penabur. Terlebih para guru-guru untuk tidak mempertimbangkan hal lain selain daripada terus menabur oleh karena dorongan kasih Tuhan. Menabur kasih, kebenaran, dan menjadi teladan. Sehingga BPK Penabur yang sudah 70 tahun ini akan terus menabur sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Berkati para murid-murid Tuhan di sekolah SMA BPK Penabur, SMPK BPK Penabur, semua boleh belajar sungguh-sungguh walaupun studi jarak jauh seperti ini. Tetapi tetaplah kerinduan untuk berubah semakin besar. Berkati seluruh orang tua daripada murid-murid, rezeki dan berkat Tuhan limpahkan, usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Bila ada yang lemah, kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Pimpinlah BPK Penabur untuk terus menabur sampai kesudahan akhir zaman. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku SMAK BPK Penabur Sukabumi, mari kita semuanya siap berubah, semakin peduli dan berbagi. Kita akan sama-sama kembali pujikan Yesus menginginkan daku, Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
masuk ke dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, seraya menaikkan ungkapan syukur kami dan permohonan kami kepadamu. Bahwasanya ya Tuhan, pada saat ini kami tengah bersuka cita, oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan, sehingga BPK Penabur dapat memperingati berdirinya ke-70 tahun di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Sebagai lembaga pendidikan yang telah memberkati banyak orang ya Tuhan, tentu begitu banyak hal yang telah dilewati. Baik itu suka duka, tawa dan tangis, kegagalan dan juga prestasi yang telah dilalui ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika semuanya itu dapat terlewati dan kami boleh sampai pada hari ini ya Tuhan, itu kami yakini oleh karena perkenanan dan pertolongan yang asalnya daripada Tuhan saja. Bapa yang baik, kami juga senantiasa berdoa untuk tahun-tahun ke depan ya Tuhan yang masih menjadi misteri bagi BPK Penabur. Yang akan kami lewati bersama-sama, mari Engkau satukan kami ya Tuhan. Mari Engkau kuatkan, mampukan kami dan tetap berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Sehingga tahun-tahun ke depan tidak menjadi sesuatu hal yang membuat kami gelisah, membuat kami takut, tetapi kami senantiasa berpegang teguh bahwa ke depannya Tuhan akan tetap menyertai kami semua. Biarlah BPK Penabur ya Tuhan dapat menjadi lembaga pendidikan yang berani berubah, menjadi berkat dan berkarya, terus berbagi bagi orang banyak. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Mari Engkau mampukan setiap pemerintah dan setiap bagian yang mengambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga semua ini Tuhan, badai ini dapat berlalu dari bangsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk kota Sukabumi ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah setempat. Kami berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil ya Tuhan. Biarlah itu semua asalnya daripada Tuhan dan semua itu demi kesejahteraan masyarakat bersama ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersama-sama berdoa untuk Yayasan BPK Penabur. Kami berdoa untuk setiap pengurus di dalamnya, mulai dari direktur ya Tuhan sampai kepada karyawan-karyawati. Kiranya Tuhan juga yang memampukan mereka untuk memegang tugas pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah dari hari ke hari dalam tugas dan tanggung jawab mereka yang mereka jalani ya Tuhan. Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang membuat mereka memperoleh berkat dari apa yang telah mereka berikan bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah yayasan ini ya Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk SMAK BPK Penabur. Kami berdoa untuk setiap guru yang mengemban tugas dan pelayanan mendidik anak-anak-Mu di SMA ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan yang memampukan mereka, memberikan mereka sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah juga ya Tuhan, pelayanan ini menjadi pelayanan yang indah di hadapan Tuhan dan senantiasa dapat menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk siswa-siswi SMA BPK Penabur, kiranya Tuhan juga yang menolong mereka ya Tuhan dalam mengejar cita-cita mereka. Biarlah mereka juga dapat bertanggung jawab atas kehidupan mereka, menjadi pribadi yang dewasa, melaksanakan setiap tugas yang diberikan, dan pada saat suatu kelak mereka dapat berhasil. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, dan nama-Mu kami puji dan permuliakan. Bapa yang baik, masih banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu sehubungan dengan keberadaan kehidupan kami semua ya Tuhan. Tetapi hamba-Mu ini begitu terbatas dan kami juga percaya bahwa setiap doa, setiap permohonan kami sebelum kami sampaikan kepadamu, Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Untuk itu ya Tuhan,
Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, baik itu menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Sehingga kami senantiasa layak disebut sebagai anak-anak Allah, dan doa kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, jauh daripada kesempurnaan, dan akan kami sempurnakan melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu pengutusan, mari kita pujikan anak-anakku yang dikasih Tuhan dari NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik, karena jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Kamu dapat menyerahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang sedang, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Guru-guru dan juga seluruh siswa BPK Penabur, marilah kita mengakhiri ibadah kita ini. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan, jadilah saksinya dimanapun engkau berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Ibadah dalam rangka ulang tahun BPK Penabur telah selesai. Selamat ulang tahun BPK Penabur